Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dengan paham Bali dalam materi pembelajaran di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk itu materi yang akan dibahas hari ini adalah, kita lihat slide. Yang pertama adalah tentang materi yang dibahas adalah materi cerita pendek atau cerpen. Lalu ini adalah Bali SPD, pembuatnya SMP Tutorial Dani Cimahi Bandung. Lalu KD dan indikator yang dibahas pada materi kali ini adalah KD-nya 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Lalu indikatornya yang pertama 3.6.1, menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca. Lalu yang kedua 3.6.2, menelaah ciri-ciri kebahasaan teks cerpen, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas. Lalu tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerpen yang dibaca dan menelaah ciri-ciri kebahasaan teks cerpen, unsur kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan majas yang dibaca dengan rasa percaya diri, tanggung jawab, bekerja sama, berpikir kritis, teliti, dan kreatif. Lalu ini definisi cerita pendek ada tiga pengarang yang mengatakan, menurut Burhan Nurdiantoro, cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Lalu yang kedua, menurut Abe Jasin, cerpen sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Lalu yang ketiga, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus pada terfokus hanya satu peristiwa saja. Lalu yang berikutnya, ciri-ciri dari cerita pendek. Itu ada 5. Yang pertama, cirinya adalah panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Lalu struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Struktur cerita pendek dan kebahasaannya adalah, yang pertama, struktur cerita pendek itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Lalu yang keempat adalah resolusi. Lalu yang berikutnya adalah kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama, kalimatnya adalah deskriptif. Yang kedua, kalimatnya adalah ekspresif. Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa atau majas. Lalu kalimat deskriptif itu seperti apa? Yaitu kalimat yang berfungsi menggambarkan objek, keadaan sesuai apa adanya, sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau melihat sendiri. Itu adalah deskriptif. Jadi dilukiskan apa adanya sehingga si pembaca merasakan atau melihat sendiri apa yang ada dalam teks tersebut. Contoh, gadis itu berbaju kuning dengan jeans yang sudah kumal dan jelek. Tampak tanah kotor di ujungnya, tapi gadis itu cuek saja. Itu adalah contoh kalimat deskriptif. Lalu yang kedua adalah kalimat ekspresif. Apa ekspresif? Yaitu menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Contoh kalimatnya, aku takjub dengan keberanianmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mata beningnya kelihatan terkejut saat menatapku. Seperti dugaanku, ia segera memalingkan muka agar tidak bersitetatap lagi denganku. Mana kata-kata ekspresifnya? Ini adalah yang dicontoh kalimat 1 adalah aku takjub. Itu adalah
contoh kalimat ekspresif mengungkapkan pikiran dan perasaan. Lalu yang kedua, mata beningnya. Itu adalah kalimat ekspresif. Lalu yang berikutnya adalah majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Contoh, di sini kebetulan majasnya adalah personifikasi. Majas personifikasi adalah membandingkan manusia dengan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Mana contohnya? Ini, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Berarti laut kan mati, tapi seolah-olah dia menatapku. Lalu yang kedua, contoh majasnya adalah metafora. Metafora adalah membandingkan dua objek yang berbeda, namun memiliki sifat yang serupa. Kita mengenal gaya bahasa ini sebagai analogi atau perbandingan. Ya, baiklah anak-anak sekalian, itulah materi pada hari ini, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks cerpen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.